Ya, kembali lagi di Agus Iman Dharma YouTube channel. Ya, apa kabarnya teman-teman? Ya. Nah, di konten kali ini, ya, saya akan memberikan informasi pada teman-teman, ya, mengenai VGA card yang sedang viral, yang sulit di pasaran, ya, yang banyak sekali dicari teman-teman, ya, sebagai content creator untuk rendering, ya, yang tapi menengah ke bawah, ya, untuk menengah ke bawah dan ekonomis, ya, tapi udah nggak ekonomis lagi sih teman-teman, karena harganya udah naik 2 kali lipat dari harga normal sebelum pandemi, ya. Ini VGA card ini kalau boleh tahu ya teman-teman ya, di tahun 2019 itu harganya masih sekitar 3.200.000 sampai 3.300.000 ya VGA card ini, tapi sekarang naik 100%, 2 kali lipat teman-teman. Itu harganya di harga 6 juta. Wow, teman-teman. Ya. Karena VGA ini susah sekali ya, di pasaran nggak ada. Saya muter-muter cari kemana pun nggak ada, karena banyak sekali dicari orang. Ya, yang seri 1650 ya, GTX 1650 Super dari Nvidia. Itu sangat sulit di lapangan, teman-teman. Ya, teman-teman puter-puter mau cari di Mangga 2, mau di Harko Mangga 2, toko-toko komputer semua nggak ada, ya. Di online nggak ada, tapi saya dapat di satu toko di Harko Mangga 2, dia masih ada stok, itu pun tinggal satu, ya. Tapi untungnya bukan bekas untuk coba, tapi ini benar-benar masih grace, stok tinggal satu, bos. Ya, langsung saya dapetin, ya, langsung saya order karena ini barang susah, ya. Apa itu barangnya? Ini teman-teman, ya, MSI, ya, graphic card dari Nvidia, ya, chipsetnya Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Ini barang luar biasa, teman-teman, ya, dibanding GTX 1650 yang biasa, yang non super. Ini jauh, ya. Nah, kita langsung aja ya, kita unboxing dulu ya. Nah, ini akhirnya saya dapat juga setelah sekian lama. Ada kali setahun saya nyari, ya, nggak dapat. Karena kenapa sih? Banyak diburu orang ya, untuk seri Ventus XS OC, ya, overclock edition yang 1650 Super. Karena dari mulai rendering, terus core-nya, ya, itu core-nya bagus, teman-teman, tinggi dibanding 1650 yang biasa. Ya, kita langsung aja ya, kita unboxing. Ini barangnya baru sampai kemarin, teman-teman. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, isinya itu ucapan terima kasih, ya. Terus ada user guide, ya, quick user guide, ya. Dan tentunya ada unitnya. Nah, ini teman-teman. Oke, unitnya kita buka ya. Ini barang sangat langka dan banyak diburu sama content creator, ya. Karena kalau yang baru itu udah serinya RTX, teman-teman, RTX bukan GTX. Sebelum ada RTX itu GTX dulu, teman-teman. Dan ini GTX yang seri 1650. Ini yang paling seri 1650 yang paling atas, teman-teman, ya. Terus ada lagi yang 1660. Ya, ada yang 1660 super ya. Tapi selisihnya itu nggak beda jauh sih. Memang lebih tinggi 1660 Super, ya. Untuk core-nya juga lebih tinggi sedikit, ya. Nah, ini unitnya, teman-teman, ya. Terdiri dari DVI, terus ini HDMI, ya, HDMI port, sama display port. DVI 1 port, HDMI 1 port, sama display port. Ya, ada 3 port. Terus ini ada lubang untuk pengeluaran hawa, ya, untuk udara panas, buat ngelepas panas. Terus ini double fan, teman-teman, ya, double fan.
Nah, ini ada brand MSI, terus GeForce GTX-nya ini samar-samar teman-teman. GeForce GTX. Ya. Ada heat pipe-nya, tembaga. Ini heatsink-nya, pelepas panas. Nah, terus ini di belakangnya teman-teman. Ya. Ini barang langka teman-teman. Ya. Banyak dicari karena sulit. Ya. Makanya mahal teman-teman. Jadi kalau teman-teman berharap ini udah setahun ini nggak turun teman-teman. Apalagi sempat kemarin yang lagi zaman untuk itu ya, kripto ya, mining. Ini harga VGA bisa sampai 10 juta. Yang seri 1650 Super ini. Ya, udah nggak masuk akal punya. Apalagi yang RTX, seri RTX bisa sekitar 50 juta itu VGA. Luar biasa. Ya. Nah, ini sudah turun nih teman-teman. Tapi kalau untuk turun kembali seperti dulu lagi di tahun 2019, serasa saya sih nggak mungkin. Ya, ini saya dapat angka 6,5 juta. Itu yang di saat sekarang di 2021. Kalau sekalipun turun, paling turunnya 500.000 teman-teman. Nggak lebih, saya pikir 6 jutaan. Nggak bisa di bawah 6 juta saya rasa. Ya. Walaupun kalau udah nggak musim mining lagi lah ya, itu nggak akan bisa di bawah 5 juta sependapat saya ya. Gitu. Oke, nanti saya akan pasang, kita akan tes ini ya. Kita akan tes dari mulai rendering ya, terus game, sama kita coba Cinebench ya, Cinebench, Benchmark, kita coba semua. Nanti skornya teman-teman boleh lihat. Yuk, kita langsung aja ya. Ya, teman-teman. Ini saya sudah baru saya install ya, dipasang ke slotnya VGA card yang 1650 Super. Nah, sekarang saya mau tes dengan aplikasi benchmark saya ya, yang saya punya. Nanti sama saya tes juga untuk beberapa game yang ada di saya ya. Nah, sekarang kita mau tes pertama, kita lihat GPU seed-nya dulu ya. GPU Z. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini Nvidia GeForce GTX 1650 Super ya. Teknologi 16 nanometer ya. Terus ini shadernya ya. Shadernya itu 1280 ya. Core-nya ya. Core shadernya 1280. Terus dia udah DirectX 12 ya. GDDR6 ya. GDDR6 4 GB betul ya. Bandwidth-nya 192 GB per second. Nah, ini boost clock-nya up to 1740 MHz, teman-teman. Ya, boost clock-nya memorinya 1500 MHz. Ya. Nah, yang membedakan ini, teman-teman. Kalau GTX belum support ray tracing. Kalau udah seri RTX, ya, GeForce RTX berapa? 2060, 3090, Ti maupun apa. Pokoknya yang RTX ini udah ada ray tracing-nya, teman-teman. Karena dia masih GTX, belum ray tracing. Ya, gitu. Nah, ini kita tes juga. Ya, ini sensornya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes benchmark. Ya, 3D Mark dengan menggunakan 3D Mark aplikasi. Dan saya nanti akan tes juga untuk beberapa aplikasi game ya. Nah, ini kita run. Kita tunggu beberapa saat.
Jadi ini untuk referensi teman-teman ya. Jadi ini yang tes kedua ya, graphic test ya, graphic test yang pertama. Jadi buat referensi teman-teman yang lagi mencari untuk graphic card, nah ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman buat perbandingan ya. Nah, di sini kita lihat frame rate-nya itu antara 30 frame per second ya. Ini sedang dites ya di graphic test pertama. Itu frame rate-nya antara 25. Nah, di sini 25 nih, teman-teman. FPS-nya 25, 26 ya, average-nya. Ini dengan menggunakan GeForce GTX 1650 Super 4 GB GDDR6 ya, teman-teman ya. Nah, di sini sekitar 30 frame per second. Nah, sekarang masuk ke time spy di graphic test kedua nih, teman-teman. Nah, di time spy di graphic test kedua ini, di bagian ini frame-nya sekitar 18 ya, FPS. Nah, kalau untuk tes benchmark ini memang berat sih, teman-teman, karena aplikasinya itu sangat berat ya. Jadi ini jadi disiksa lah ibaratnya ya, disiksa, stress test jadinya. Graphic itu dites. Nah, di sini sekitar 27 FPS sampai 30 lah, 30 FPS. Ini di resolusi Full HD ya, teman-teman ya. 1920 kali 1080p. Nah, di sini sekitar 28 FPS. 28 sampai 30. Nah, sekarang masuk ke time spy ya. Ini CPU test. Jadi antara graphic card memang ada hubungan dengan CPU, teman-teman ya. Jadi kinerjanya itu kan bekerja sama ya. Nah, ini CPU testnya. CPU testnya itu dapat di angka sekitar 56 FPS, teman-teman. Ya, ini di sini 35 FPS. Nah, kita lihat nih. Nah, ini angkanya. Skornya, teman-teman, di Time Spy Score, ya, skor total itu 4.678 skornya. Ya, ini spek saya nih. Saya menggunakan prosesor Intel Core i9 10900F, ya. Jadi non GPU ya di dalamnya ya, di prosesornya. Nah, ini eksternal grafisnya di Nvidia GeForce GTX 1650 Super ya. Jadi grafik skornya itu 4.258, CPU skornya 10.613 skornya ya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan tes untuk ini, ada lagi ya. Kita tes. Nah, kita tes Cinebench R20 Cinebench R15 dulu ya, teman-teman ya. Cinebench R15 kita tes. Nah, karena ini kita mau tes graphic card-nya ya, kita klik yang OpenGL ya, running kita.
Ini tes grafik ya, teman-teman, kalau R15 untuk OpenGL-nya. Tes VGA card, teman-teman. Nah, ini speknya ini, teman-teman. Prosesor Intel Core i9 10900F, ya, non-GPU. Terus ini core-nya 10 core 20 thread, teman-teman ya. OS yang saya pakai Windows, ini Windows, bukan Windows 8 ya, tapi Windows 10 ya, 64 bit ya. VGA-nya Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Nah, ini dapat skor di 172,77 frame per second. Ya. FPS rata-ratanya ini segini, 172 FPS, teman-teman. Nah, sekarang kita mau tes untuk GPU-nya ya. GPU running. Untuk tes renderingnya dengan menggunakan Intel Core i9 ya. Nah, di sini dapat skor 2080 CB ya. Nah, itu ya 2080 CB ya. Ini dengan menggunakan Cinebench R15. Nah, sekarang saya akan menggunakan ini kita no dulu ya. Cinebench R20, teman-teman. Kita tes dengan menggunakan Cinebench R20. Nah, ini CPU running ya. Nah, ini dites nih kemampuan, karena kan ini kan CPU-nya non-GPU ya. Jadi, antara CPU dan GPU nih, teman-teman. Ya, Nvidia GeForce GTX-nya nih dites untuk merender. Nah, selesai. Dapat 4.606 poin. Ya, skornya. 4.606 poin. Nah, ya. Nah, kalau ini selisih sedikit sama yang di urutan keempat ya. Itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan tes BMW ya 27 ya, BMW 27 ya. Kita tes rendering. Nah, di tes Blender ya dengan BMW 27 itu dapat waktu render 6 menit 25 detik ya, poin 49 ya, di 6 menit 25 detik. Itu tes Blender ya, teman-teman ya, di BMW 27. Sekarang kita tes game ya sekarang ya. Kita masuk game. Nah, teman-teman, sekarang saya akan mengetes dengan game Genshin Impact ya, teman-teman ya. Kita launch. Nah, ini kalau teman-teman lihat masih di angka 60-an ya. Kita lihat dulu ya. Di 60 stabil ya, 60 FPS, teman-teman.
a survival expert. Ini masih di 60 fps nih teman-teman ya. Is this an answer from this world? Is this an answer from this world?
he's still following us. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di game Genshin Impact ini 60 FPS teman-teman, stabil. Jadi gitu aja teman-teman tes kali ini ya dengan Nvidia ya GeForce GTX 1650 Super. Ya, oke teman-teman. Begitu aja ya review saya, review singkat ya tentang unboxing ya VGA card yang sedang viral, yang banyak dicari sama teman-teman ya, dari MSI GeForce GTX 1650 Super ya, Ventus XS OC ya, itu yang seri yang paling diminati ya. Oke, begitu saja review dari saya sekaligus tes ya dari saya. Sampai jumpa teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, comment, dan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa teman-teman di subscribe ya teman-teman ya, supaya teman-teman dapat info-info terbaru dari video saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.